Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah ya, alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan untuk Allah untuk belajar kembali ya kan dalam channel Tanya Islam. Semoga teman-teman yang menonton video ini, saya doakan semoga sehat selalu dan semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan segala aktivitasnya dan semoga diijabah doa-doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi teman-teman ya ada yang bertanya ya kan seperti ini. Malam Jumat, malam arwah kembali ke rumahnya. Apakah benar? Ya kan? Apakah benar ketika malam Jumat itu arwah seseorang itu akan kembali ke rumahnya? Mari kita bahas teman-teman. Di Quran surah Al-Ankabut ayat 57 ini Al-Quran yang mengatakan bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Pasti akan merasakan kematian. Ya, dia akan mengalami kematian. Nah, karena kehidupan dunia ini hanya sementara teman-teman, maka semua makhluk akan merasakan kematian. Manusia setelah kematian akan pindah ke alam kubur. Nah, alam kubur ini merupakan alam penantian sebelum dibangkitkan untuk diadili menuju akhirat. Jadi kita semua pasti masuk ke dalam kubur. Pertanyaannya, matinya dalam keadaan seperti apa? Apakah mati baik atau mati jahat? Terkait kematian, dalam beberapa keterangan hanya jasadlah yang mati, sedangkan ruh tetap hidup. Nah, jadi ruhnya tetap hidup, ada di dalam alam barzah. Jadi ketika seseorang itu mati, maka jasadnya saja yang mati, ya kan. Kemudian ruhnya itu tetap hidup. Mati atau maut atau berpindahnya ruh dan jasad, yaitu masuk ke dalam kubur, yaitu masuk ke alam barzah tadi. Ruh terbagi menjadi dua teman-teman. Ini perlu untuk kita pelajari bahwasanya di kitab Ar-Ruh fil Kalam ala arwahil amwat al-wahya, murid Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim ini sering sekali kita dengar ya. Al-Jauziyah bercerita tentang suasana ruh di alam barzakh. Nah, apakah mereka saling berkunjung? Apakah mereka saling berkunjung, saling berziarah atau tidak? Nah, pertama yang pertama ruh al-arwah ya kan. Al-mun'amah ya kan, yaitu ruh yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh mun'amah yaitu ruh yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh-ruh yang memiliki kebebasan karena sepanjang hidupnya mereka beriman kepada Allah. Jadi ini adalah ruh yang memiliki kebebasan dan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya sehingga di alam barzakh diberikan kenikmatan, diberikan kebebasan untuk saling mengunjungi silaturahmi. Silaturahminya tidak berhenti-henti ketika di dunia tetapi berlanjut sampai alam barzakh. Jadi orang-orang yang matinya baik, nah, maka dia akan mendapatkan bisa bersilaturahmi. Ini menurut kitab Ar-Ruh fil Kalam. Nah, selain bersilaturahmi, ya kan, saling berkunjung di alam barzakh, ruh mun'amah ini juga bisa bertemu dengan ruhnya orang yang masih hidup. Nah, bertemu pada saat orang hidup dalam keadaan tidur. Jadi pernah kan teman-teman yang mungkin mimpi atau ya mimpi gitu ya, ketemu dengan si seseorang. Nah, itu sejatinya ruhnya menghampiri kita karena tidur itu saudara dekat dengan kematian. Jadi ketika kita tidur, ada juga yang mengatakan bahwasanya ketika kita tidur itu maka ruh kita itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ditahan Allah Subhanahu wa taala, bertemulah dengan orang yang sudah mati ini. Nah, bertemu pada saat orang hidup dalam keadaan tidur, karena tidur itu saudara dekat dengan kematian. Tidur adalah mati yang tidak sempurna. Jadi tidur itu adalah kematian yang tidak sempurna. Adapun mati adalah tidur yang sangat sempurna. Jadi mati adalah yang sempurna, nggak akan bisa kembali lagi ke dunia. Maka kadang-kadang orang yang tidur dalam mimpinya bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal. Nah, itu yang pertama, yaitu ruh yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama al-arwahi al-muna'amah, ya kan?
Nah, kemudian yang kedua adalah al-arwah al-mu'azabah, yaitu roh yang disiksa, yang dipanjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu roh-rohnya orang yang durhaka. Mereka tidak akan bisa kemana-mana, disiksa, tidak bisa saling berziarah, tidak bisa ketemu dengan orang-orang yang baik. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini. Lalu kenapa ada orang yang bermimpi ketemu dengan orang yang disiksa, gitu kan, seperti itu ya. Nah, itu beda konteks. Mungkin mimpi ini kan terbagi menjadi dua juga ya. Ada mimpi yang datangnya dari Allah, ada mimpi yang datangnya dari setan. Maka malam Jumat ruh atau arwah kembali ke rumah. Nah, ini pertanyaan kan, malam Jumat ruh dan arwah kembali ke rumah. Apakah benar ya kan? Nah, hari Jumat adalah malam yaitu malam yang hari yang paling istimewa. Malam Jumat adalah malam yang paling istimewa dari jumlah hari yang ada, ya kan? Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, ya, itu biasa saja. Hari Jumat ini adalah istimewa di hadapan Allah. Dari segi penamaan kata Jumat, ya kan? Kamus Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Ma'asir, ya kan, dapat dibaca dalam 3 bentuk. Jum'ah, ya kan? Jumu'ah, Jum'ah, Juma'ah, yang berarti berkumpul. Jadi Jum'ah, Jum'ah, Jumu'ah, 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 Jum'ah, Juma'ah. Ya, jadi 3 itu. Jumu'ah, Jum'ah, Juma'ah. Nah, itu 3 itu yang berarti berkumpul, teman-teman. Sementara hari-hari lain memiliki makna yang mirip dengan urutan angka hari dalam sepekan. Ahad hari 1, Isnaini hari 2, Wahidun 1, Isnaini 2, Sulasa, ya kan? Sulasa itu kan hari Selasa, ya kan, hari ketiga. Arbi'a hari keempat, Khamsa hari kelima, Khamis, ya kan, hari Kamis, ya kan, itu hari kelima. Nah, serta Sabtu, ya kan. Sabtu ini Sabat, dalam bahasa Arab itu Sabat yang artinya berakar dari kata-kata Sab'ah, yaitu hari ke-7. Sab'ah, Sabtu, ya kan, Sabtu. Nah, Jumat ini spesial. Jumat itu apa artinya tadi? Berkumpul. Hari Jumat mendapatkan julukan Sayyidul Ayyam atau rajanya para hari, ya. Nah, dengan kata lain, Jumat menduduki posisi paling utama di hari-hari lainnya. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Sa'ad bin Ubadah, sebuah hadis yang artinya adalah rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat, teman-teman. Ia lebih agung daripada hari raya Kurban dan hari raya Idul Fitri. Hari raya Jumat adalah lebih agung dari hari raya Kurban dan hari raya Idul Fitri. Di dalam Jumat terdapat 5 keutamaan. Pada hari Jumat adalah pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkan dari surga ke bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam wafat. Di dalam hari Jumat terdapat waktu yang tidak seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Jadi ketika orang berdoa pada hari Jumat, maka Allah akan mengabulkannya. Banyak-banyaklah berdoa pada hari Jumat. Selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim, hari kiamat juga. Jadi hari kiamat juga terjadi di hari Jumat. Nah, tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung, batu, kecuali ia khawatir terjadinya kiamat di hari Jumat. Jadi hari Jumatnya ada spesial, ya. Keistimewaan lain malam Jumat yaitu pada malam itu arwah dan ruh sudah meninggal berkesempatan mengunjungi rumahnya di dunia. Jadi berkesempatan untuk mengunjungi orang-orang yang mungkin masih hidup, tapi orang yang hidup ini tidak bisa melihatnya. Dalam kitab I'anatul Talibin, ya kan? Ya, ini ada penjelasannya, yaitu yang artinya adalah keterangan dari hadis bahwa arwah orang-orang mukmin datang pada tiap malam ke langit dunia dan berhenti di jurusan-jurusan rumahnya dan berseru-seru dengan suara yang mengharukan 1000 kali. Wahai keluargaku, saudaraku, dan anak-anakku, wahai kau yang mendiami rumah-rumahku, memakai pakaianku dan membagi-bagikan hartaku,
apakah ada di antara kalian yang mengingat dan memikirkanku dalam persiangku ini, ya kan? Dan aku berada dalam aku berada dalam tahanan yang cukup lama, dalam benteng yang kuat. Kasihanilah kami, maka Allah akan mengasihanimu. Janganlah kamu semua bakhil kepadaku sebelum kamu berposisi sepertiku. Wahai hamba-hamba Allah, ya, ini kata orang-orang yang sudah meninggal, sesungguhnya apa yang kau miliki sekarang, dulu juga pernah kumiliki. Hanya saja dulu aku tidak membelanjakannya di jalan Allah, di mana pemeriksaannya dan bahayanya menimpaku, sedang keagungannya manfaat kepada orang lain. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu berkata kepada kita setiap malam, terkhusus malam Jumat, bahwasanya mereka juga pernah mengalami punya harta, ya kan, hidup, tapi tidak bisa lagi kembali. Nah, jika sanak saudara tidak memperhatikan arwah, maka mereka arwah itu tidak mendapatkan oleh-oleh sesuatu pun, dan mereka hanyalah akan mendapatkan penyesalan dan kerugian. Adapun hadis Rasulullah SAW bersabda, mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang hanyut yang meminta-minta tolong. Mereka menunggu-nunggu doa dari anaknya, saudaranya, atau teman-temannya. Maka jika doa itu sampai kepadanya, nilainya jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Nah, maka teman-teman, ya kan, penting untuk kita mendoakan saudara kita, ibu bapak kita, orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang dekat dengan kita sudah meninggal. Maka penting untuk kita doakan, teman-teman. Maka sering-seringlah berdoa kepada mereka di malam Jumat, di malam apapun itu, sering-seringlah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Jangan karena harta kita lupa, jangan karena jabatan kita lupa, jangan karena dunia kita lupa dengan orang-orang yang sudah pernah hidup bersama kita. Maka kalau pertanyaannya, bolehkah, apakah benar ruh dan arwah itu datang ke kita kepada malam Jumat? Sebetulnya jawabannya benar, ya, insya Allah benar, ya, tapi itu belum bisa dipastikan. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat arwah, kan. Nah, maka teman-teman, ini juga menjadi pertanyaan, ya kan. Kalau pertanyaannya boleh atau apakah benar, ya kan, insya Allah benar, arwah itu bisa melihat kita. Tapi pertanyaannya, kita bisa nggak melihat arwah, ya kan? Itu yang jadi PR, ya kan. Kita tidak bisa melihat arwah. Nah, maka kalau bicara dari hadis-hadis Rasulullah ini, dari kitab-kitab juga, maka arwah itu melihat kita dan kita belum bisa melihat arwah. Nah, maka ketika walaupun kita tidak bisa melihat arwah, maka banyak-banyaklah berdoa untuk arwah-arwah yang sudah meninggal sebelum kita. Begitu dia, teman-teman. Oke, itu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini, ya kan, di video ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini, semoga Allah berkahi rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, sehingga Allah berikan rezeki yang banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa bang minta rezeki banyak? Karena bisa sedekah banyak. Nah, jangan lupa ketika kita minta rezeki banyak, sudah Allah kasih rezekinya, jangan lupa bagikan. Oke? Itu yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.